Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, kasihnya yang ajaib. Kita kembali ada di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan Agustus ini. Saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 73. Sekarang kita akan melihat mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara-saudara, kita melihat ada satu sikap yang baik yang dimiliki oleh Asaf ketika dia dalam kebingungannya, dalam ketidaktahuannya, dalam kegelisahan hatinya. Dia berkata, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Saudara-saudara, penting kita untuk mengetahui duduk satu perkara dengan benar. Jangan sampai kita, dalam istilah banyak orang, gerasa gerusu sehingga kita menyimpulkan memiliki persepsi yang salah tentang satu perkara. Di sini Asaf dia bermaksud mengetahui dengan sebenarnya apa yang terjadi. Kita tidak boleh sepintas lalu di dalam mengambil penilaian terhadap sesuatu hal. Tidak boleh, saudara-saudara. Sebab kita bisa terjebak malah kepada satu kesalahan. Malah kita bisa melakukan fitnah kepada orang-orang tertentu dalam persoalan. Ada satu contoh yang baik, saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 tentang jemaat di Berea. Ayat 11 dikatakan, Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea disebutkan selain mereka menerima firman, mereka juga menyelidiki firman Tuhan itu setiap hari untuk mengetahui apakah sesungguhnya benar demikian. Jadi tidak asal main terima saja, saudara-saudara. Tidak asal main terima, tetapi benar-benar diselidiki, benar-benar ingin diketahui apakah sungguh-sungguh demikian adanya. Saudara-saudara, ini sikap yang baik. Ini sikap yang baik untuk mengetahui segala sesuatu dengan benar. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh Asaf, saudara-saudara, kita melihat disebutkan sampai aku masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam tempat kudus Allah. Saudara-saudara, untungnya Asaf berbuat demikian. Selain dia ingin mengetahui dengan pasti, dengan sebenarnya apa yang terjadi, lalu dia mengambil keputusan untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Berapa banyak orang, saudara-saudara, mengambil keputusan, mengambil sikap yang keliru ketika dalam kebingungan, ketika dalam ketidaktahuan. Tetapi di sini Asaf dalam kebingungannya, dalam ketidaktahuannya, dia ingin mengetahui secara persis, secara pasti, dan dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia masuk di dalam hadirat Allah. Dia berdoa, dia menjalin hubungan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini begitu penting. Ini begitu penting, menjalin sikap persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, itu tidak sesuatu yang berdosa, saudara-saudara, kalau kita bertanya. Tetapi kalau kita tidak percaya, itu berdosa. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami, itu tidak salah. Lebih baik kita berdiam diri di hadapan Tuhan, mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Daud dalam kitab Mazmur pasal 37, dia berkata demikian, saudara-saudara. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan
dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara-saudara, ini firman Tuhan dengan begitu jelas. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-6, ayat sebelumnya dikatakan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara, kebenaranmu dan hakmu terjamin di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kita meneladani Asaf di sini. Dia memiliki sikap hidup yang benar. Setidaknya ada 2 sikap yang baik. Pertama, dia ingin menyelidiki dengan seksama tentang satu perkara. Yang kedua adalah dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara mengalami satu persoalan yang saudara tidak pahami hari-hari ini, yang saudara tidak tahu jalan keluarnya, datanglah kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memunculkan terangmu seperti fajar. Tuhan akan menjamin hakmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.